Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kita lakukan pembahasan tentang syarat dua segitiga yang sebangun. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan membahas syarat dua segitiga yang sebangun. Materi sebelumnya adalah kesebangunan dua bangun datar selain segitiga. Pada bagian ini kita akan membahas kesebangunan pada dua segitiga. Kesebangunan dua segitiga sudah ditunjukkan sebelumnya oleh Thales, ini bapak geometri dari Yunani kuno, ketika dia mengukur tinggi dari piramida agung. Syarat dua bangun dikatakan sebangun apabila memenuhi kedua syarat, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian sama, sudut yang bersesuaian sama besar. Akan tetapi, khusus untuk syarat kesebangunan dari dua segitiga, yaitu jika memenuhi salah satu dari kedua syarat jika. Jadi kalau untuk segitiga ini boleh salah satu saja, perbandingan sisi sama atau sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sebagai contoh ini kita ambil, diketahui segitiga ABC yang panjang sisinya 9 cm, 12 cm, dan 15 cm sebangun dengan segitiga PQR yang panjang sisinya 24, 30, dan 18. Perbandingan panjang sisi segitiga ABC dengan PQR adalah, maka kalau kita lihat di sini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, segitiga ABC panjangnya 9, 12, 15 dan PQR-nya 24, 30, 18. Kalau kita mau membandingkan, maka kita ambil kecil dengan kecil, 9 cm dengan yang paling kecil adalah 18. Jadi 9 dibanding 18, hasilnya dibagi 9 adalah 1:2. Terus yang paling panjang 15 dengan 30, yang paling panjang 15 dibanding 30. Kita bagi 15, hasilnya 1:2 juga. Dan sisanya 12 dengan 24. Kalau kita bandingkan, hasilnya juga 1:2 kalau dibagi 12. Sehingga perbandingannya sama terus, hasilnya adalah yang B, 1:2. Ini juga sama, ada dua segitiga. Yang pertama PQR dan KLM. Kita tulis dulu PQR dan KLM. Diketahui panjang sisi ML-nya 6, KL-nya 12, dan KM-nya 21. Untuk segitiga PQR, PQ-nya 28, PR-nya 16, dan QR-nya 8. Nah, tinggal kita bandingkan, tapi hati-hati di sini. Yang ditanyakan adalah perbandingan sisi antara segitiga KLM dan PQR, maka kita tulis segitiga KLM terlebih dahulu, tidak boleh dibalik. Karena awalnya KLM, kita tulis KLM, kita ambil yang paling kecil 6, ini 8, maka 6 dibanding 8. Kalau kita bagi dengan 2, hasilnya 3:4. Terus kita ambil yang paling panjang 21, ini paling panjang 28. Maka 21 dibanding 28 kita bagi dengan 7 adalah 3:4 juga. Sisanya kita bandingkan saja, 12:16. Kalau kita bagi dengan 4, hasilnya 3:4. Sehingga jawabannya yang B. Kalau kita mulai dari depan, nanti jawabannya kebalik, 4:3, dan itu salah. Untuk pertanyaan yang ketiga, di sini kita gambar terlebih dahulu segitiga ABC dan segitiga PQR. Terus kita masukkan sudut-sudutnya. Di sini diketahui sudut C-nya adalah 73, A-nya 46, terus PQR-nya Q-nya 46, dan P-nya 61. Nah, kita cari sudut yang belum diketahui. Ini kalau kita hitung nanti ketemunya 61, ini 73. Nah, gambarnya nggak sama ya.
kita ubah saja ini gambarnya yang PQR nya, jadi ini tetap R sama-sama 73, 46, 61, berarti hurufnya kita ganti nih, ini Q, ini P, sehingga kalau kita bandingkan perbandingan pasangan sisi yang bersesuaian, berarti AB dengan QP atau PQ, AC dengan QR, dan BC dengan PR. Dari sini yang bersesuaian adalah yang A, AB dengan PQ, PQ dengan QP itu sama saja, berarti jawabannya yang A. AC dengan QR juga bersesuaian, oh maaf ini kecuali ya pertanyaannya. BC dengan PR juga sesuai ini, maka AB dengan PR adalah yang salah, jadi jawabannya yang D, karena di sini ada kecuali. Untuk pertanyaan 4, diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi KL12, LM14, dan MK18. Segitiga FGA dengan panjang sisi 27, 21, dan 18. Pasangan sudut yang sama besar dari kedua segitiga. Nah, ini kita gambar dulu segitiga yang pertama, KLM, dengan panjang sisinya adalah KL12, LM-nya 14, dan MK-nya 18. Maka ketika kita gambar segitiga FGH, tapi kalau langsung mengasih hurufnya jadi salah, maka kita sesuaikan saja. Di sini 12 yang paling pendek, maka yang paling pendek dari segitiga FGH adalah 18, maka 18 kita taruh di sini 18. Kita tempatkan hurufnya HF. Terus di sini yang paling panjang adalah 18, yang paling panjang 27 adalah di sini. Wah, berarti nggak bisa FG ya, maka penempatan HF-nya keliru, berarti ini yang F, ini yang H, sehingga G-nya pas 27, dan sisanya 14, ini dengan 21. Jadi pakai patokan 2 itu sudah cukup, sehingga sudut yang sama besar, sudut K dengan sudut F itu akan sama, sudut L dengan sudut H akan sama besar, dan sudut M dengan sudut G. Dari situ pernyataan yang sesuai adalah yang A. Itulah pembahasan cara dua segitiga yang sebangun. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.